Barat ini COVID sedang naik lagi, jadi jaga protokol kesehatan, jaga. Mungkin kalian OTG, orang tanpa gejala, ya. Tapi ketika kita bertemu dengan orang tua kita, adik kecil kita yang imunitasnya tidak terlalu baik, maka bisa pindah nanti, ya. Oke, virusnya. Oke, saudara sekalian, kita bicara hari ini tentang mengapa menjadi pengusaha. Nah, kita akan bagi tiga materi, kita akan bagi tiga. Pertama, kemerdekaan menjadi pengusaha. Yang kedua, alasan menjadi pengusaha. Yang ketiga adalah manfaat menjadi pengusaha. Nah, ini yang akan kita bahas pada siang hari ini, ya. Oke, nah, kita masuk ke materi pertama adalah 9 alasan menjadi pengusaha. Ya, nah kita melakukan sesuatu tentu punya alasan. Saudara masuk IAIN itu punya alasan, memilih ekonomi syariah, mau ada alasannya. Semua tentu ada alasan. Ya, kita kadang-kadang ada alasan yang tidak masuk akal juga ada, gitu loh. Karena masuk IAIN ekonomi syariah, cewek saya masuk sana apa, itu kan asal tak masuk akal sebenarnya gitu. Tapi ya itu kejadian kayak gitu. Ya oke. Dan saya harap saudara semua sudah membaca apa yang saya sampaikan di materi video materi ya. Oke, lanjut Pak Iman. Oke. Yang pertama adalah karena terpaksa. Ada dari saudara bisa menjelaskan kenapa seseorang menjadi pengusaha karena terpaksa? Ya. Ya, segera waktu kita tidak banyak. Karena ekonomi yang merendah, Pak. Siapa namanya? Muhammad Salahuddin. Muhammad Salahuddin ya. Oke. Nah, kalau dalam materi saya apa dibilang di situ? Terpaksa kenapa? Terpaksa karena gagal lolos jadi karyawan, Pak. Ya, siapa namanya? Kamu tolong yang jawab tolong kasih nama ya. Siapa namanya? Reza Sabrina. Oke, Reza Sabrina. Makasih, good. Terima kasih. Kira-kira itulah. Karena dia gagal jadi pegawai negeri, gagal tes segala macam, maka dia terpaksa menjadi pengusaha. Ya. Nah, kemudian yang kedua, karena cita-cita. Ada di antara kalian, ini kita menjadi catatan orang-orang yang memang berarti Sabrina berarti membaca gitu loh. Ya. Nah. Gimana? Kalau cita-cita gimana? Cita-cita tuh dari kecil. Cita-cita dari kecil maksudnya gimana? Cita-cita tuh keinginan dari kecil, dari lahir Pak, udah mencita-citakan menjadi seorang pengusaha. Ya, bagus ya, menjadi cita-cita. Tapi tidak dari lahir lah ya. Masuk begitu lahir langsung tanya cita-cita kamu jadi pengusaha, kan tidak mungkin. Siapa namanya kamu tuh? Maksudnya dari kecil Pak, Dwiana Agustin. Oh, Diana Agustin. Ya masa dari begitu lahir langsung menjadi pengusaha, itu mantap benar gitu kan? Ya. Nanti dari lahir pengen jadi presiden gitu kan? Ya. Oke, Diana Agustin, makasih. Potensi diri, siapa yang bisa jawab? Karena kita mesti mengenai diri kita dengan baik, termasuk berbagai potensi dan sumber daya yang kita miliki. Nah, ya. Nah, itu dari jawaban dari saya ya. Dari materi saya ya. Iya, Pak. Coba diperhatikan materi saya. Ya. Alasan menjadi pengusaha. Kita dulu, saya siapkan dulu. Nah ya, alasan menjadi pengusaha. Ya, karena potensi diri ya. Siapa namanya? Naufikatul Walijah.
Oke, Novitatul ya, makasih ya. Oke. Kemudian yang keempat karena hobi. Siapa yang bisa jawab? Jawab. Saya Pak, karena Apa hobinya namanya? emang udah jadi seorang pengusaha Pak. Febri Saputra Pak. Febri, oke, makasih Febri. Ya. Oke Pak. Nah, hobi itu bisa jadi modal awal kan, menjadi pengusaha kan, Febri kan? Iya Pak, kalau udah hobi pasti apa-apa senang ngerjakan sesuatu. Nah, ya, oke. Makasih Febri. Kemudian ingin nampak hebat dan keren. Wah, ini dia. Siapa bisa jawab? Saya Pak Siapa? Amara Diasrahi. Saragi. Amara Diasrahi. Oke, Amara. Silakan Amara. Kalian ingin nampak hebat dan keren. Beberapa insan menganggap jika menjadi pengusaha akan terlihat hebat. Ada juga insan yang ingin menjadi pengusaha karena ingin nampak hebat dan eksis di pergaulan. Bayangkan jika menjadi pengusaha sukses, kita akan memiliki penampilan yang trendy, fashionable, dan menarik perhatian. Ya, good. Oke. Amara pengen dapat cowok pengusaha enggak? Pengen, Pak. Oh, amin. Ya, mudah-mudahan dapat cowok pengusaha ya. Pengusaha sukses lagi ya. Nah, Ya, udah Pak. sukses, alim lagi ya, soleh lagi, betul nggak? Ya. Iya, Nah, pengen. ya. Ya, amin. Yang baik-baiklah buat kita semua ya. Oke, makasih Amara. Ya. Sama. Yang ingin kaya, siapa yang bisa menjelaskan? Saya Pak, Siapa tuh namanya? Muhammad Jafri Pak. Oke, Japri, silakan Japri. Nah, kenapa jadi pengusaha itu karena pengen kaya? Karena ketika kita menjadi orang yang kaya raya, kita bisa mungkin membeli apapun yang kita inginkan dan melakukan apapun yang kita mau. Karena keberhasilan itu diukur dari seberapa banyak harta yang kita raih, Pak. Ya, karena itu di dunia sebelum materi ini kan, orang berharta itu yang hebat. Ya, orang hafiz Quran itu tidak hebat. Nah, ya. Nah, itu salah kaprah tuh ya. Tapi ya sudahlah, itu yang terjadi ya. Oke. Bosan jadi karyawan. Siapa bisa jelaskan? Saya Pak, Siapa namanya? Lisa Nasira Pak. Oke, silakan. Bosan menjadi karyawan dan berusaha keluar dari rutinitas tersebut dan beralih menjadi pengusaha. Ya. Bagus ya, karena kita terjebak pada waktu, pada gaji ya kan, rutinitas kerjaan ya. Iya, Pak. Tapi R kamu nih, R-nya ini cocok untuk belajar bahasa Jerman dengan Perancis ya. Ya. Nah, bosan jadi karyawan. Nah, itu orang Perancis ngomongin kayak gitu ya. Oke. Nah, mantap ya. Oke. Kemudian ingin keliling dunia. Saya Pak, Siapa? Salim Siapa? Nasution. Ya, oke, silakan. Ingin keliling dunia Pak agar lebih memotivasi kita kan, misalnya kita ada tujuan nih, kita harus ke negara ini, jadi membuat kita menjadi semangat untuk mencari uang gitu Pak, menjadi orang yang sukses. Kalau penjelasan saya gimana tuh? Ingin keliling dunia agar bisa menjadi motivasi yang kuat untuk menjadi pengusaha. Ya, oke, bagus ya. Kalau bayangkan kalau kita jadi karyawan keliling dunia kan payah, harus izin ini, izin itu kan susah. Kok pengusaha kan enak aja, tinggal pergi-pergi aja kan? Ya. Nah, ingin masuk surga. Nah, siapa nih? Ustadz nih, Ustadz mana nih? Atau Ustadz yang mana nih? Siapa nih? Ya, silakan. Siapa namanya? Muhammad Salahuddin. Oke, Soleh. Gimana Soleh? Karena tiket masuk surga itu kita perlu belanja baju yang suci gitu Pak, tempat untuk beribadah gitu Pak. Jadi menjadi kaya itu penting untuk urusan dunia akhirat. Itu ini kaya, ini masuk surga. Kalau kita jadi pengusaha, jadi kaya kita bisa ngapa? Coba penjelasan saya. Ada nggak kebaca? Soalnya ada lihat nggak video saya? Ada Pak. Nah, tapi kamu nggak komentar ya? Komentar Pak. Kok saya nggak lihat nama kamu situ? Ada Pak. Ya, nanti saya cek lagi ya. Ya. Apa hubungannya keliling ingin masuk surga dengan jadi pengusaha nih apa gitu?
Karena kalau jadi pengusaha itu kan kita mempunyai banyak uang, Pak. Dengan mempunyai banyak uang, kita itu bisa berangkat haji, bisa sholat dengan tenang, beli pakaian untuk beribadah. Ya kan? Nah, ya. Oke. Ya, Allah Maha Kaya dan Allah tidak akan menjadi miskin dengan membuat kita menjadi kaya ya. Oke. Nah, lanjut. Sekarang 7 kemerdekaan menjadi pengusaha. Oke, yang lain sekarang yang sudah tadi enggak usah lagi ya. Nah, siapa yang belum? Ya, saya akan mencoba menjawab. Ya. Memberi penjelasan apa yang dimaksud dengan 7 kemerdekaan menjadi pengusaha. Lanjut Pak Iman. Nah, merdeka pekerjaan, maksudnya apa tuh? Ya, siapa namanya? Vina, oke silakan Vina. Kita memilih bidang usaha yang diinginkan. Nah, terus? Kalau kita jadi pengusaha, kita bisa kita ingin membuat ini jadi sesuai passion kita. Kita berusaha seperti apa sesuai bidang yang kita minati. Oke. Sekarang kita kan sekarang merdeka waktu. Apa maksudnya itu merdeka waktu? Ya, Pak. Ya, siapa namanya? Sumiati. Sumiati, silakan Sumiati. Merdeka waktu, maksudnya apa tuh? Jadi merdeka waktu itu merdeka dalam menentukan waktu jam kerja kita dan jam operasional usaha kita sendiri. Ya, kita tidak orang lain kan, ya kan? Oke. Sekarang merdeka penghasilan. Apa bisa jelaskan? Saya, Pak. Siapa namanya? Rizky Amalia. Oke, Rizky, silakan. Dimaksud dengan merdeka waktu tuh kayak kita bisa mengolah keuangan kita, Pak. Merdeka penghasilan, Rizky. Iya, Pak. Merdeka penghasilan tuh kayak kita tuh bisa mengelola uang kita gitu. Kayak misalnya pendapatan kita, sesuai dengan penghasilan kita tuh, kita dapat mengelola uang tersebut dengan baik. Nah, penjelasan saya apa tuh, Rizky? Jadi tuh dengan kita mengelola uang kita tuh kayak lebih bebas dari hutang. Kita tuh lebih condong ke mana ya? Kayak bisa mengelola uang kita dengan baik gitu lah, Pak. Yang saya dapat simak. Oh iyalah, berarti penghasilan kita menentukan sendiri kalau jadi pengusaha tuh. Kalau pegawai kan penghasilan orang lain. Ditentukan, ya kan? Betul. Iya. Nah, ya. Oke. Iya, Pak. Sekarang merdeka otoritas. Saya, Pak. Saya. Siapa namanya? Juaria, Pak. Juaria, silakan Juaria. Merdeka otoritas adalah sebagai pengusaha memiliki otoritas penuh untuk diri sendiri dan berpikir secara mandiri, tidak bergantung pada otoritas insan lain. Oke. Berarti kita tidak di bawah perintah orang lain ya. Nah, kita ngatur semua sendiri. Malah kita punya karyawan gitu loh ya. Oke. Nah. Sekarang merdeka jaringan, siapa bisa? Merdeka jaringan. Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Hasmira Nata, Pak. Oke, silakan. Siapa nyanyi itu? Enggak, Pak. Itu, Pak.
Bentar, Pak. Hah? Coba dimatikan, Kak. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Suruh ngaji ya tuh. Tolong. Tolong, Fira. Nggak bisa. Bentar, Pak. Sebagai pengusaha, kita memiliki kemerdekaan untuk membangun jaringan yang luas dan kuat. Kita harus mampu bergaul dan menjalin silaturahmi dengan berbagai insan yang berbeda latar belakang seperti pekerjaan, pendidikan, komunitas, dan serata sosial. Dengan bertemu banyak insan, kita punya kesempatan bertemu klien, pelanggan, mitra bisnis, dan investor. Oke, bagus ya. Makasih. Ya. Penjelasan saya. Kemudian ada kreativitas. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Pak. Saya, Pak. Yang pertama siapa? Saya, Pak. Widya Sari. Ya. Siapa? Widya Sari, Pak. Siapa? Oh, Widya Sari, silakan. Widya Sari. Oke, Widya, silakan Karena Widya. dikembangkan kreativitas, kita bisa mengembangkan dan melaksanakan suatu usaha untuk memajukan. Dengan insan yang kreatif dan inovatif, menjadi pengusaha adalah hal yang sangat sesuai, Pak, dengan kreatif. Jadi kita bisa mengembangkan kreativitas, ya, tidak ditahan-tahan oleh orang lain, ya. Susah kita gitu ya. Oke. Kemudian yang terakhir, merdeka tempat kerja. Siapa itu yang bisa jelaskan? Merdeka tempat kerja. Ya, siapa namanya? Arjan Ipung, Pak. Oke, silakan. Ipung. Gawe kan di kantor juga pengusaha tuh bisa di mana-mana. Udah jadi bos kan, karyawan yang kerja. Oke, kita bisa memilih tempat kerja dimanapun yang kita inginkan, ya, sesuai dengan usaha kita. Kalau kita jadi karyawan, kita kan ditempatkan, disuruh ke sana, disuruh ke sini tempat kerjanya, itu dia, ya. Oke, itu ya. Oke, itu ya Ipung ya, betul ya. Oke. Silakan. Kemudian yang terakhir adalah 5 manfaat menjadi pengusaha. Ya, 5 manfaat menjadi pengusaha. Nah, siapa yang bisa menjelaskan tentang ternyata usaha itu bisa diwariskan gitu loh. Saya, Pak. Ya, silakan, siapa namanya? Hikmah, Pak. Nah, silakan Hikmah. Bisa diwariskan, bisnis akan mewariskan jika dikelola dengan baik, Pak. Untuk keluarga, anak, dan masyarakat. Kalau jadi karyawan bisa diwariskan enggak? Nggak bisa, Pak. Nah, makanya kalau bisnis kan bisa diwariskan, kalau karyawan kan enggak bisa ya. Oke, Ya. makasih Hikmah. Ya, Pak. Ya. Kemudian membuka lapangan kerja. Siapa yang bisa jelaskan? Saya, Pak. Ya, siapa namanya? Widya Sari, Pak. Oh, ada yang lain enggak? Widya Sari tadi sudah. Ya, Pak. Saya, Widya siapa? Ya? Fatmawati, Pak. Ya, Fatma, silakan Fatma. Dengan menjadi pengusaha, kita bisa membuka lapangan pekerjaan untuk orang lain. Bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi kita juga bisa membantu orang yang membutuhkan pekerjaan di luar sana. Ya, oke Fatma ya, oke silakan, bagus ya. Sekarang manfaatnya untuk pengembangan diri, siapa yang bisa menjelaskan? Pengembangan diri.
Saya bisa jelaskan yang belum bicara nih hari ini? Berarti saya asumsikan yang lain nih tidak melihat video saya, tidak mencatat, tidak belajar ini. Siapa yang belum kira-kira? Pengembangan diri, jaminan jangka panjang, dan mengembangkan kreativitas. Ya. Saya bisa jelaskan ini? Waduh, nggak ada yang bisa jelaskan? Ya. Bisa mengembangkan diri. Atau saya bisa menjelaskan tentang, oh, udah 5, udah habis ya, mengembangkan diri ya. Jaminan jangka panjang? Siapa nih Pak Iman yang belum nih Pak Iman kira-kira? Ya siapa tuh? Heruman Pak, boleh 2 kali enggak Pak? Ya udah nggak apa-apa, Heruman Nasution, silakan Heruman. Jaminan jangka panjang, kita menjadi karyawan, mungkin kita dan ulangi Pak. Jaminan jangka panjang, Ya. jika menjadi karyawan, mungkin kita merasa aman karena punya pekerjaan dan penghasilan yang tetap, yang dapat menjadi sandaran hidup. Namun, ancaman pemberhentian tetap saja ada. Untuk pengamanannya tuh Pak, kita tuh menghidupkan jangka panjang, sebaiknya kita tuh mulailah membuka bisnis Pak, kayak membuka suatu bisnis gitu Pak. Agar enggak tetap jadi karyawan terus Pak. Ya, bagus Heruman, silakan. Terima kasih. Terus yang terakhir mengembangkan kreativitas. Siapa? 2 kali boleh. Kalau Widyasari masih mau boleh, silakan. Saya Pak. Ya, boleh silakan. Dela Siapa? Sastri. Dela Ya. Sastri. Oke, Bella, silakan Bella. Dela Pak, Dela. Dela, oh ya Dela. Iya Pak. Nah, silakan Dela. Bisnis mengharuskan kita untuk selalu kreatif, bukan hanya merancang dan mengembangkan berbagai produk, tetapi juga kreatif. Dalam berbagai strategi bisnis seperti di bidang pemasaran, pelayanan, dan pengelolaan bisnis. Ini semua kita harus mendorong diri kita untuk selalu kreatif agar bisa unggul dan bersaingan besar bisnis untuk kita bangun. Udah Pak? Udah itu aja. Oke, makasih Bella Sastri. Ya, Kamu Pak. ini yang pertama kan? Apa Pak? Pertama tadi kan belum kan kamu kan? Belum Pak, baru sekali ya. Nah. Kamu orang mana Dela? Pontianak kah? Orang Melawi. Oh Melawi. Kamu sedang di Melawi kah? Sekarang masih di Pontianak Pak. Oh, ngapa nak di Melawi? Belum balik kampung, soalnya kemarin ke sini itu pindah kos Pak. Jadi langsung sekalian kuliah. Tanggal 28 baru balik ke Melawi. Oh, iyalah. Iya Pak. Jangan marah-marah ngomongnya, pelan-pelan ya. Enggak Pak, slow ya. Oh, tadi kok kayak kamu marah-marah dengan saya tadi tuh. Tanggal 8 Pak balik Melawi gitu. Waduh. Kok jadi marah? Berdosa. Maaf ya Pak. Berdosa nanti kalau kamu saya sumpahin jadi kaya nanti baru tahu kamu ya. Alhamdulillah Pak kok jadi kaya. Nah, pengembangan diri. Siapa yang bisa tadi? Pengembangan diri. Saya Pak, pengembangan diri. Siapa tuh? Reza Sabrina. Reza Sabrina, bukan Reza Artamivea ya. Silakan Reza. Pengembangan diri menjadi pengusaha perlu mental kuat dan tangguh. Jalan yang harus dilalui juga tak mudah, penuh tantangan dan halangan. Inilah yang membuat seorang insan berkembang menjadi lebih baik ketika menjadi pengusaha. Oke, good. Ya, bagus. Berarti saya bisa asumsikan sebagian besar dari kalian sudah
memahami, ya, membaca, mempelajari, walaupun tidak semuanya sepertinya tidak komentar, ya. Nah, saya minta tolong kalian bisa komentar, ya. Lisa Nasira nih enggak ada ya tadi ya? Enggak ada menjawab ya? Ada, Pak. Ada, Lisa ada. Ada, Pak. Oke, nah, jadi untuk yang cerdas, kalian pelajari saja sendiri kenapa kita harus cerdas, ya. Kalau enggak mau jadi orang bodoh lah, gitu loh kan. Makanya harus cari kenapa kita harus jadi orang yang cerdas. Nah, itu dah. Jadi itulah semua. Mudah-mudahan materi hari ini bisa menjadi daya dorong untuk saudara untuk menjadi pengusaha. Oke, nah kira-kira ada enggak di antara kalian yang sudah mulai menyiapkan materi-materi untuk menjadi pengusaha? Maksudnya produknya berhubungan dengan IBL tugas kemarin atau ada ide apa, silakan. Masih ada 9 menit nih. Udah, Pak. Udah. Siapa nih? Febri Jasa Putra, Pak. Febri bikin apa, Feb? Kalau saya sih lebih fokusnya ke sarang walet, Pak. Karena di sini emang menjanjikan hasilnya, Pak. Ya. Oke, bagus. Kan tidak hanya satu, kan harus 10 kan? Ya. Oke. Nah. Kalau Sumiati apa Sumiati? Halo Sumiati. Oh, kayak semuanya sedang ke pasar kayaknya nih ya. Ya. Vina Savitri. Nah, Sumiati? Kalau dia udah menjawab tadi tuh. Iya, Pak. Nah, kamu ke pasar kah? Enggak. Wow, Sinyalnya dulu, Pak. Oh, ya kamu di mana? Halo? Oh, ya udah. Sekarang Vina Savitri. Assalamualaikum Vina. Nah, Vina, kamu materinya apa? Sudah ada apa? Mau bikin usaha apa? Kira-kira nanti kalau bikin proposal. Mau bikin produk kuliner, Pak. Apa tuh? Ya, karena di sini kan banyak pisang, Pak. Tapi dia kayak dikasih selai-selai gitu, kasih keju gitu, Pak. Oh, banyak ya. Pisang bisa jadi keripik, bisa jadi pisang salai, bisa jadi pisang goreng, ya, macam-macam. Ya, pisang apa di sana? Kamu di kampung mana, Vina? Di Sintang, Pak. Cuma di mana? Sintang, cuma sekarang saya masih di Pontianak, Pak. Oh, ngapa di Pontianak tuh? Pindah kos juga? Enggak, Pak. Saya tempat abang. Oh, tadi kan di Pontianak mau pindah kos tuh ya, yang dari Melawi tadi itu, yang marah-marah tadi itu. Ya. Oke. Enggak ada marah-marah, Pak. Oh, enggak ada. Hanya suara aja marah-marah Dela ya. Puasa, Pak. Oh, puasa. Puasa harus marah-marah lah ya. Enggak, Pak. Novikatul. Ya, Pak. Nah, kamu enggak menjawab ya tadi ya? Ada, Pak. Ada ya? Ya. Oke, Novikatul apa yang mau kamu angkat nanti di tugas kamu IBL tuh? Itu jualan keripik ubi, Pak. Karena di sini ubi. Iya. Waduh, saya paling senang sama singkong. Tuh singkong kan maksudnya kan? Iya. Oh, siapa yang senang tuh? Ya, kamu di kampung mana? Biniraman, Pak, Sungai Pinyu. Oh, iyalah. Oke. Nah, itu ingat ya, tapi ada 10 ya. Harus kamu cari. Ya. Nah, terakhir. Muhammad Solehudin. Halo, Assalamualaikum. Soleh. Salam, Pak. Nah, kamu mau apa yang mau kamu angkat nanti?
kayak kuliner gitu, Pak. Apa tuh? Kayak buat kue gitu, Pak. Kue apa? Bisa kan kau bikin kue? Kalau kau makan kue bisa, bikin tak bisa, tidak yakin saya. Kan masih itu, Pak. Ini kan pula orang makan kue kau keracunan pula ini soleh. Iyalah ya, harus ada 10 ya. Jadi gitu semuanya. Jadi untuk demikian untuk materi hari ini tolong pelajari, tolong dicamkan baik-baik. Mengapa harus menjadi pengusaha? Ya, ada 3 tadi, alasan, kemudian kemerdekaan dan manfaat. Dan juga tentang cerdas. Karena pengusaha menjadi orang yang cerdas. Nah, itu mungkin itu bisa saya sampaikan untuk hari ini. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi. Terima kasih sekali lagi selamat menjalankan ibadah puasa dan waktu saya kembalikan kepada Pak Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Demikian rekan-rekan mahasiswa sekalian untuk kuliah kita hari ini ya, bagaimana tentang bagaimana pengusaha. Dan teman-teman semoga nanti teman-teman bisa melihat lagi, mereview lagi ya materi di channel YouTube-nya Pak Dian ya, pergambaran teman-teman supaya bisa lebih jelas ya. Baik rekan-rekan sekalian, kuliah kita hari ini dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Baik, demikian rekan-rekan sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangannya. Kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.